Contoh kalimat madrasatun. Madrasatun. Madrasatun ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Apa yang menunjukkan dia muannas? Tak marbuto. Ada tak di ujungnya. Ada tak di ujungnya. Maka dia disebut dengan isim muannas. Karena muannas, kalau kita ingin mengatakan ini adalah sekolah, maka bahasa Arabnya hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Kemudian ada seseorang namanya Salma. Namanya Salma. Salma ini mudzakkar muannas. Kenapa muannas? Karena nama perempuan. Ciri yang kedua, satu kata dalam bahasa Arab disebut dengan muannas adalah ketika maknanya menunjukkan perempuan walaupun tidak ada tanda perempuan. Salma itu pasti perempuan. Nggak ada bujang yang namanya Salma gitu. Oleh karena itu, walaupun tidak ada tak marbutoh di akhirnya, maka kalau saya ingin mengatakan itu Salma, maka saya menyebutkan tilka Salma. Itu adalah Salma. Itu adalah Salma, atau ini adalah Salma. Bahasa Arabnya hadhihi Salma. Baik, sekarang kuda. Itu kuda, angkat tangan. Silakan, Mbak. Tilka hisonun. Betul apa salah? Salah. Yang betul apa? Dzalika hisonun. Kenapa salah? Karena hisonun mudzakkar. Maka kalimatnya dzalika hisonun. Dzalika hisonun. Kemudian saya ingin mengatakan itu adalah mobil. Itu adalah mobil. Sebentar, yang belum. Silakan. Tilka sayyaratun. Kenapa pakai tilka? Muannas. Apa ciri muannasnya? Tak marbutoh. Baik. Saya ingin mengatakan ini adalah penghapus. Ini adalah penghapus. Ada yang masih ingat penghapus bahasa Arabnya? Mimsahatun. Berarti kalau ini adalah penghapus, hadhihi mimsahatun. Papan tulis, berarti hadhihi saburatun. Saya akan sebutkan terjemahan bahasa Indonesianya, ikhwah atau ummahat, cuman menjawab dengan hadza atau hadhihi, tilka atau dzalika. Siap? Satu-satu. Ya, sekaligus kita mengingat hafalan kita tentang mufradat atau kosakata. Taib dari ummahat sebelah kanan, jam. Hadhihi. Sepeda. Hadhihi. Guru. Mas. Guru. Ada. Dokter. Ada. Siswa. Siswa. Masih ingat siswa bahasa Arabnya, Pak? Apa bahasa Arabnya? Talibun. Masjid. Ada. Mata. Hadi apa ada? Kenapa hadi, Mas? Karena muannas. Kenapa muannas? Karena sepasang. Ciri muannas yang ketiga,
ketika ada anggota badan yang sepasang, maka dia muannats. Walaupun tidak ada ciri muannats dalam susunan hurufnya. Seperti ainun atau yadun. Apa yadun? Tangan. Atau udhunun. Apa udhunun? Telinga. Taib. Lanjut ke Mas. Kaki. Hadhihi. Kemudian sapi. Hadhihi. Kemudian ayam jantan. Hadza. Kemudian kepala sekolah. Kepala sekolah bahasa Arabnya ada ingat? Apa? Apa? Kepala sekolah apa bahasa Arabnya? Al-mudiru. Jadi mudir apa? Hah? Ada. Taib. Jendela, Mas. Jendela. Hadhihi. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa? Hah? Khizanah mah bukan jendela. Nafidatun. 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 Taib. Berikutnya kemudian kita juga sudah membahas berkenaan dengan huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Huruf syamsiyah dengan huruf qamariyah. Huruf syamsiyah dengan huruf qamariyah. Huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang ketika ada alif lam sebelumnya, maka bunyi lamnya melebur dengan huruf tersebut. Sedangkan al-qamariyah adalah huruf-huruf yang ketika sebelumnya ada alif lam, maka bunyi lam yang disukunnya dibunyikan. Contoh seperti asy-syamsu. Awalnya alif lam shin mim sin gitu. Al-syamsu. Tapi karena shin ini huruf syamsiyah, maka lamnya dilebur ke shin. Asy-syamsu. Begitu pula al-qamariyah. Al-qamariyah. Taib ya, saya akan sebutkan hurufnya, ibu-ibu atau giliran gantian memberikan apa ya, atau berikan satu contoh aja lah, tapi jangan lihat di buku, itu dah sering. Saya akan sebutkan samsiyah atau qamariyah, nanti masing-masing nyebutin satu kata yang pakai alif lam. Siap? Siap? Taib, dari sebelah kanan lagi. Kan kosakata sudah banyak. Taib, syamsiyah. At-tajiru, syamsiyah. Alladhi, syamsiyah. An-nafidatu, syamsiyah. Ar-rijlu, syamsiyah. Al-mudarrisu. Nah, lamnya kebunyi itu, Mas. Syamsiyah itu lamnya jadi nggak bunyi, dia ngelebur ke huruf setelahnya. Apa? Kalau al-mudarris, maka lam ini dibunyikan. Tapi kalau tadi asy-syamsu, maka bunyi lam ini hilang, nggak ada, melebur ke sini. Nah, cari yang seperti ini.
Sambil berpikir. Lanjut Mas. Syamsiyah. At-talib at-talibun. Sudah benar tetapi ada yang salah. At-talibu. Yang salah yang mana? Tadi pak harusnya kenapa ada alif lam? Lanjut. Syamsiyah. As-sa'atu. Syamsiyah. As-sajadatu. Apa artinya? Sajadah. Syamsiyah. Ayo. Artinya manusia. Syamsiyah. An-najmu. Syamsiyah. As-sayyaratu. Syamsiyah. Taib. Qamariyah. Ummahat. Al-ummu. Al-haqqu. Al-mindilu. Al-babu. Al-qalamu. Al-baitu. Al-miftahu. Al-masjidu. Al-baqaratu. Al-kalbu. Al-anfa. Al-ismu. Kalau al lebih mudah karena nama surat udah al semua tuh. Ada berapa huruf syamsiyah? 15? Apa 14? 14 14? 14 kan semuanya 28. Maha adilnya Allah bagi dua tuh. Syamsiyah separuh, Qamariyah separuh. Ya. Syamsiyah separuh, Qamariyah separuh. Subhanallah. Ada yang bisa menyebutkan 7 huruf? Angkat tangan. Syamsiyah tanpa lihat. Silakan. Ta, sin, shin, ta, nun, to. Ro, ahsan. Qamariyah 7. Alif, ba, jim, ha, kho, ain. Ahsan. Satu lagi? Ghin. Naam, ahsan. Barakallahu fiik. Taib. Itu untuk Qamariyah dengan Syamsiyah. Ini materi yang sangat dasar, jadi minimal harus sering diulang nih, ya. Harus sering diulang. Taib, kita pun sudah membicarakan tentang apakah pertanyaan bisa menggunakan a, juga bisa menggunakan hal, atau bisa menggunakan ma. Ma artinya apakah, a juga artinya apakah. Perbedaan antara keduanya bahwasanya untuk ma adalah apakah yang dilontarkan ketika kita betul-betul tidak tahu jawabannya. Sedangkan a digunakan untuk ketika kita meragukan jawabannya antara iya atau tidak. Contoh seperti saya bingung apakah benar ini air atau bukan. Maka saya menyebutkan, saya tidak boleh mengatakan mahada. Karena kalau mahada artinya apa ini, saya nggak tahu kalau ini apa. Tapi saya katakan ahada ma'un, contoh begitu. Apakah ini air? Kita jangan juga mengatakan mahada ma'un, jangan. Mahada ma'un itu juga salah. Walaupun ma itu punya arti apakah juga. Ya, pakainya ahada ma'un.
Dan jawabannya kalau menggunakan a, maka antara la atau na'am. Kalau ada pertanyaan ahada masjidun, maka jawabannya na'am hada masjidun, atau la hada baitun. Contoh begitu. Tidak ada jawaban yang lain selain na'am sama la. Kalau a begitu. Tapi kalau ma, langsung jawabannya jawaban pasti. Ma hada ma'un, ma hada qalamun. Ya, masih ingat itu? Taib, kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan per orang dari sebelah kanan lagi, lanjut ke sebelah kiri, ya, dan tolong dijawab. Saya melihat di sebelah sana ada sebuah mobil. Kemudian saya mengatakan atilka sayyaratun. Nah, tilka sayyaratun. Kemudian kalau ada pertanyaan, saya melihat di sebelah sana ada masjid. Lalu saya bertanya, adzalika baitun? Naam? Saya melihat masjid, Bu. Masjid, tapi saya ragu ini masjid apa bukan. Lalu saya bertanya, adzalika baitun? Naam? Paham pertanyaannya? Harusnya la dzalika masjidun. Saya melihat masjid, tapi pertanyaan saya, adzalika baitun? La, bukan. Dzalika masjidun, itu masjid gitu. Baik. Lanjut, kemudian saya melihat sebuah papan tulis. Kemudian saya bertanya, ma hadza? Jawabannya? Diulang. Hadhihi saburatun. Saya melihat sebuah apa ya? Kopi, pernah kopi ya kita bahas? Kopi belum? Bentar. Susu. Ingat susu, Mas? Oh, belum. Kuda tahu? Belum. Tahim. Baru. Jam tahu? Ayam? Yang tahu apa? Yang tahu apa? Yang tahu apa? Meja, tahu meja? Komisun apa? Baju. Saya bertanya, kalau itu adalah sebuah gamis, lalu saya mengatakan, adzalika sirwalun? Ada gamis nih, ada jubah gitu. Lalu saya nanya, ahadza sirwalun? La hadza qamisun. Naam, la hadza qamisun. Kunci, Mas. Tahu kunci? Miftahun. Saya bertanya, apakah itu sebuah kunci? Ahadza miftahun? Naam. Hadza miftahun. Naam, hadza miftahun. Kemudian saya melihat kunci di atas meja. Kunci di atas meja. Amiftahun alas saburati? Amiftahun alas saburati? Oh, masih pusing. Tahim. Kita ganti dulu. Saya melihat sebuah batu. Udah batu udah ya? Batu masih ingat? Tahim. Saya mengatakan, ahadza hajarun?
Naam, hadza hajarun. Saya melihat seorang perawat. Masih ingat? Lupa. Siswi. Siswi masih ingat? Apa? Tolibatun. Lalu saya bertanya, adzalika tolibun? La. Ulangi, adzalika tolibun? Pakai dalika apa pakai yang lain? Tilka. Jadi la tilka talibatun. Berikutnya kemudian sapu tangan. Masih ingat? Mindil. Nah, mindilun. Lalu saya mengatakan ahada babun? La hada mindilun. Naam, ahsan. Kemudian kursiyun. Kursiyun. Kemudian saya mengatakan ma hada? Jawabannya ma hada? Hada kursiyun. Tapi berikutnya kemudian saya menemukan sendok. Sendok masih ingat, Mas? Kurang. Ada yang masih ingat sendok? Sendok itu mil'aqatun. 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 Kemudian saya bertanya, ahadihi sayyaratun? Naam, la hadhihi mil'aqatun. Kemudian kulkas, setrika, belum juga. Apa tuh? Pensil, pulpen, kolamun. Saya bertanya, ahada kitabun? La, hada kolamun. Kemudian kucing, Mas. Kitun. Ahada kalbun? La hada kitun. Naam. Ahsan. Berarti yang hasil murjah ini hafalannya ya, mufradatnya gitu. Kalau kaidahnya kayaknya masih ingat, cuman mufradatnya lupa gitu. Taib. Cukup? Kita juga sudah menyinggung terkait masalah mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Dua kata yang digabung tetapi menjadi satu kata atau satu makna. Contoh antara sa'atun dengan Muhammadun. Sa'atun artinya jam, Muhammadun artinya Muhammad. Tapi kalau kita ingin mengatakan jamnya Muhammad, maka caranya adalah kata yang kedua diberi tanda kasroh, tanwin. Jadi sa'atu Muhammadin. Siap? Saya ulangi. Mudhaf ilaih adalah menggabungkan dua kata yang masing-masing punya makna menjadi satu makna yang khusus. Tadi contohnya sa'atun, jam. Kemudian Muhammadin, Muhammad. Ini punya makna, ini punya makna. Tapi kalau saya ingin mengatakan jamnya Muhammad, maka tidak boleh mengatakan sa'atun Muhammadun atau Muhammadun sa'atun, gitu, enggak. Karena kalau gitu nanti artinya Muhammad adalah seekor jam, sebuah jam, bukan seekor, maaf. Ya, dan itu keliru. Maka caranya adalah digabungkan seperti ini, ya, sama gitu. Dibaca yang ini juga sama, ini pun sama, hanya saja yang ini nih. Yang awalnya Muhammadun menjadi Muhammadin. Ini disebutnya mudhaf ilaih. Ini disebut dengan mudhaf
Ini disebut dengan mudhafun ilaih. Dalam istilah nahwunya begitu. Taib. Apakah harus sama antara mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannasnya? Jawabannya tidak harus sama. Jadi tidak harus kemudian satu muhammadatin gitu, enggak. Mentang-mentang ini muannas, ini pun harus muannas, itu enggak. Untuk yang ini enggak usah. Kecuali kalau nanti kaidahnya bukan mudhaf ilaih, tapi kaidahnya khobar mubtada. Masih ingat khobar mubtada? Khobar mubtada adalah kata pertama sebagai satu kata, yang keduanya sebagai keterangan. Contoh begini, seperti kalimat al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Masjid itu jauh. Masjid itu jauh. Ini kan sebagai kabar untuk ini. Betul nggak? Jauh ini adalah kabar untuk masjid. Dalam bahasa Arab, masjid disebut dengan mubtada namanya. Isim di awal jumlah, isim di awal kata. Khobar itu adalah kalimat kedua yang mengabarkan mubtada, disebutnya khobar. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ketika mubtadanya muannats, maka khobarnya pun harus ikut muannats. Contoh seperti kalau saya ingin mengatakan sekolah itu jauh, maka saya menyebutkan al-madrasatu ba'idatun. Nah, ini tambahin ba'idatun, ada tambahan nih. Kenapa ditambahin ta? Karena mubtadanya bisa dipahami gitu? Cuman kaidahnya sekali lagi, ini bukan mudhaf ilaih, ini mubtada khobar disebutnya. Contoh saya hapus dulu yang ini. Bola itu kurrotun. Kurrotun itu bola. Aliyun. Masing-masing punya arti. Kalau digabung jadi apa? Taib. Kurrotu yang dirubah yang mana? Ini berubah enggak? Jadi apa? Kurrotu yang awalnya dhammatain menjadi dhammah saja. Ini berubah enggak? Jadi aliyin. Nah gitu. Contoh yang lain seperti apa contohnya? Sebentar. Qalamun dengan tabibun. Jadi qalamu tabibin. Qalamu tabibin. Lihat, ada perubahan dari bun menjadi bin, dari mun menjadi mu. Yang pertama disebutnya mudhaf, yang kedua disebutnya mudhafun ilaih. Bisa? Sekarang silahkan ingat, cari dua kata ketika digabungkan jadi bisa kata. Sebutkan dulu dua katanya, baru kemudian gabungkan gitu. Siap? Siapa duluan? Yuk. Min dilu Mahmudin.
Jadi Udah jadi. udah jadi. Belum jadinya dulu. Mindilun Mahmudun. Mahmudun menjadi Mindilu Mahmudin. taib. Lanjut. Kebayang? Belum. Kebayang? Jadi taib. Lanjut. Kitabun talibun. Jadi Kitabu talibin. Ahsan. Lanjut. Miftahul mudarrisun. Jadi Miftahu mudarrisin. Lanjut. Daftaru Ahmadun. Jadi Daftaru Ahmadin. Lanjut. Qalamun Mindilun. Jadi apa? Itu sama-sama benda sih, Mas, bingung. Biasanya keinnya ke sosok, Mas. Ima nama orang ataupun ya peran gitu, atau apa, jabatan gitu. Pekerjaan ya. Pekerjaan. Insinyur apa insinyur? Muhandisun. Sebab sekarang sapu tangan insinyur. Jadi sapu tangan apa tadi? Mindilun. Insinyur Muhandisun. Itu insinyur, muhandisun. Digabung sekarang jadi Mindilu. Iya, Mindilu muhandisin. Mindilu muhandisin. Lanjut. Qalamun talibun. Jadi qalamut talibin atau qalamut talibi atau qalamut talibin. Baik, lanjut. Qasirun atau kursiyun. Mudarrisun. Jadi kursiyu mudarrisin. Lanjut. Sayyaratun yasirun. Jadi taib. Lanjut. Muhammadun masjidun. Jadi itu artinya apa, Bu? Masjid Muhammad. Kebalik kalau gitu, masjid jadi baru nama orangnya. Jadi yang mestinya apa? Masjid dulu. Oh, masjid dulu. Masjidun Muhammadun. Jadi Masjidul Muhammadin. taib. Kitabun talibun. Jadi Kitabu Kitabu talibin. talibin. Naam, ahsan. Ya, ini mudhaf ilaih. Sekarang mubtada khabar. Cari dua kata. Apa mau tanya dulu? Silakan. Ini di buku kan rata-rata melihat mudhof ilaihnya pakai alif lam. Iya, Jadi haruskah setiap mudhof ilaih pakai alif lam? tidak mesti. Bisa pakai alif lam, tapi kaidahnya kalau mau pakai alif lam itu bukan nama orang. Ya. Yang kedua, kalau pakai alif lam maka bukan tanwin ujungnya, tetapi hanya kasroh saja. Kayak tadi qalamut talibi atau qalamut talibin. Karena talib bukan nama orang, lebih ke pekerjaan. Jadi bisa mengatakan juga dengan qalamut talibi. Apa gitu? Di halaman berapa itu? 32.
Bisa dilihat di halaman 32. Iya. Di halaman 32 kita akan menemukan mudhaf ilai dengan dua jenisnya. Yang tadi dengan tanwin kasroh di ujung di mudhaf ilai dan dengan yang menggunakan alif lam. Lihat perbedaannya. Di bagian pertama ada kalimat Ibnu Hamidin bintu Yasirin. Ada? Semuanya pakai tanwin karena Yasir dengan Hamid nama orang. Tapi ketika di bawahnya ukhtul muhandisi, ada ukhtul muhandisi, ketemu nggak? Man hadihi ukhtul muhandisi. Ahya aidan muhandisatun la hiya tabibatun. Ada? Di bagian kedua. Di percakapan kedua. Halaman 33 bukan 32, maaf. Di halaman 33 ada di percakapan paling atas kalimat Ibnu Hamidin bintu Yasirin, ada ya? Hada Ibnu Hamidin wa hadhihi bintu Yasirin. Karena Hamid dengan Yasir nama orang, maka itu yang terjadi, tidak menggunakan alif lam. Tidak menggunakan alif lam. Tapi ketika di bawahnya man hadihi ukhtul muhandisi, ukhtu al muhandisi. Bisa juga mengatakan ukhtu muhandisin, ya. Tapi di sini katakan ukhtul muhandisi, pakainya alif lam karena memang ini bukan nama tetapi lebih ke jabatan atau peran atau pekerjaan. Begitu pula dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti saya rotul mudiri. Tapi apa yang membedakan antara alif lam dengan tidak alif lam dalam konteks ini? Ya, berhubungan dengan nakirah sama ma'rifat. Berhubungan dengan nakirah sama ma'rifat. Jadi kita mungkin pernah menyampaikan, masih ingat? Kalau ada alif lam maka kalimat yang kita sebut adalah kalimat yang sudah bisa difahami oleh orang yang kita ajak bicara. Tapi kalau tidak menggunakan alif lam, maka kalimat tersebut adalah kalimat yang bisa jadi yang diajak bicara belum paham karena masih umum maknanya. Masih ingat itu enggak? Taib itu? Bagaimana? Kalau pakai alif lam? Kalau pakai alif lam di awalnya, maka biasanya kata yang kita gunakan adalah kata yang sudah dipahami oleh orang yang kita ajak bicara, Bu. Jadi orang yang kita ajak bicara sudah paham, sudah ngerti. Contoh begini, saya mengatakan al-masjidu kabirun. Al-masjidu kabirun dengan masjidun kabirun. Kan secara makna mungkin hampir sama, masjid besar gitu. Tapi kalau pakai al-masjidu kabirun, masjid ini besar. Tapi kalau masjidun kabirun, nggak tahu masjid yang mana. Masjid besar. Bisa dipahami gitu? Bisa dibedakan? Berarti kalimat kita tadi berarti termasuk umum. Ya, kalau tanpa alif lam maksudnya ke umum. Ya, kalau ada alif lam menjadi lebih khusus. Menjadi lebih khusus. Lihat di halaman 33 juga ketika ada kalimat hadihi ukhtul muhandisi, ya. Di sini kalau kita sedikit lebih mendalami, maka kita akan menemukan dalam hal ini mubtada dan khobar, Pak.
Mubtada'nya hadihi, khobarnya ukhtul muhandisi. Karena ukhtul muhandisi walaupun dua kata dia satu sebenarnya. Paham nggak? Ya. Jadi hadihinya mubtada, ukhtul muhandisinya khobar. Dan tadi kita sampaikan mubtada dengan khobar harus sama-sama mudzakkar atau sama-sama muannats. Ketika yang dikabarkannya adalah muannats, maka mubtadanya pun pakai muannats. Enggak mengatakan hada tapi hadhihi, karena ukhti itu perempuan. Nyambung? Itu perempuan kan? Ya, ukhtu perempuan. Itu kan saudara perempuan artinya. Ukhtu itu saudara perempuan. Lihat di bawahnya, sayyaratu man hada. Sayyaratu man hada, ini mobil siapa? Taib. Sayyaratu man hadhihi, maaf. Sayyaratu man hadhihi, ini mobil siapa? Ternyata jawabannya hadhihi sayyaratul mudir. Ini mobil milik kepala sekolah. Kenapa hadhihi? Karena setelahnya sayyaratu. Taib. Lanjut. Di halaman 37. Halaman 37. Ada di Muhammadun talibun, Hamidun tabibun, huwa muslimun, al-babu mughlaqun. Udah diartikan semua? Siswa. Iya. Muhammadun talibun, Muhammad itu seorang siswa. Hamidun tabibin, Hamid seorang dokter. Tabib, dokter, tabib. Babun pintu. Babun pintu. Pintu tertutup. Iya. Al-babu mughlaqun, pintu itu tertutup. Al-mindilu wasikhun. Mana wasikhun? Kotor. Asyayu harun. Syai har, panas. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun, jauh. At-talibu maridun, siswa itu sakit. Al-hisanu sari'un, kuda itu cepat. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Al-abbu jalisun, ayah itu duduk. Ayah itu duduk. Ini semuanya mudzakkar dari nomor 1 sampai nomor 11. Betul? Nah, sekarang sampingnya semuanya muannats.
Semuanya muannats. Ada yang masih belum diisi, banyak nggak? Kayaknya yang udah diisi semua. Udah diisi semua yang bapak-bapak? Baik, kita akan coba yang ini. Yang belum diisi siapa? Yang masih bersih? Fatimatun. Baik, dari belakang dulu. Coba dibaca yang belakang. Iya. Kalimatnya ngikut yang sebelumnya, Mas. Lihat kan, yang pertama Muhammadun Thalibun, sampingnya Aminatun Thalibatun. Fatimatun. Kenapa dirubah jadi Tobibatun? Taib muannats. Nomor 3 silakan depannya. Hiya. Kenapa dirubah? Hiya muannats. Apa arti hiya? Dia perempuan. Lanjut sampingnya. An-nafidatu muglaqatun. Apa arti muglaqatun? Taib. Sampingnya apa? Sampingnya ambil kalimat setelah al-mindil. Apa artinya, Pak? Tugasnya Bapak ngambil kata yang kedua di kalimat yang sebelumnya. Paham? Dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelum al-yad itu ada al-mindilu wasikhun. Maka tinggal dipindahkan kalimat wasikhun ke al-yad. Tapi lihat apakah harus berubah atau tidak kalimat wasikhun ini. Kalau kemarin nggak gitu ya? Nggak? Atau sama gitu? Jadinya apa? Wa? Al-yaddu wasikhotun. Kenapa wasikhotun? Karena tangan itu muannats. Ya, anggota badan yang berpasangan maka dia adalah muannats. Karena muannats maka kata keterangannya harus juga muannats. Makanya bukan al-yaddu wasikhun, tetapi al-yaddu wasikhotun. Al-yaddu wasikhotun. Lanjut Pak, depannya. Al-qahwatu harratun. Naam, lanjut. Al-madrasatu ba'idatun. Ahsan, lanjut. Naam, ahsan. Lanjut. Mas Edi. Naam, sari'atun. Lanjut. Asy-syamsu jamilatun. Naam, ahsan. Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Belum ya? Kita belum khobar mubtada khobar? Baru, tapi naat man'ut sudah. Masih ingat naat man'ut? Naat man'ut. Apa contohnya naat man'ut kemarin? Ada yang masih ingat Bapak Ibu naat man'ut? Belum. Naat man'ut sifat mausuf ya?
Contohnya apa? Oh, masih jauh. Halaman 53 mandilah. Nantilah insyaallah, itu halaman 53 masih jauh. Taib. Ada yang mau diskusikan? Silakan. Iya. Jadi harratun, naam. Jadi kata sifat dalam bahasa Arab dia bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannatkan. Ya. Ba'id jadi ba'idatun, qarib qaribatun, sakil sakilatun. Baridun jadi baridatun. Ya. Disesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Disesuaikan dengan kalimat sebelumnya. Masjid itu luas. Maka kalimatnya al-masjidu wasi'un. Wasi'un. Tapi kalau madrasah itu luas, berarti al-madrasatu wasi'atun. Nah, wasi'atun pakai ain. Awas, bukan pakai kha. Kalau pakai kha tadi wasikhun itu kotor, ini pakai ain, wasi'un. Wasi'un, maaf. Kalau kotor, wa sa sama kha. Wasikhun. Ini kotor. Tapi kalau luas, wasi'un. Ini luas. Contoh sakilun. Apa sakilun? Sakilun berat. Mobil itu berat. Jadi as-sayyaratu sakilatun. Jadi simpelnya tambahin tak marbutoh, namun harokat yang ini berubah jadi fathah, ini pindahin ke sini, tanwinnya pindahin ke sini, ini ganti sama fathah gitu. Ba'idun, ba'idatun. Gitu ya. Lihat. Cara simpelnya untuk memuannaskan sifat yang mudzakkar, ba'idun, qaribun. Ini kan semuanya pakai tanwin. Kemudian saqilun. Ini pakai tanwin. Kemudian karimun. Ini juga pakai tanwin. Kemudian khafifun. Ini juga pakai tanwin, maka caranya adalah tambah tak marbutoh menjadi tanwin yang ini pindahin ke ta, kan jadinya begitu. Dan tambahin fathah. Ditambah ta marbuthah menjadi qaribatun. Tambah ta marbuthah menjadi saqilatun. Afwan. Sebelah kanan zakar, sebelah kiri mana? Ya gitu. Yang ini mudzakkar, untuk dimuannaskan tinggal tambah ta marbuthah menjadi saqilatun. Karimun jadi karimatun, khafifun jadi nadifun, jadi nadifatun, dingin. Baridatun. Kemudian apa lagi? Kotor,
tinggi apa tinggi? Towi. Tawilun. Kalau muannas jadi Towi. tawilatun, pendek. Kosirun. Qasirun. Jadi kalau muannas Kosirotun. qasiratun. Apalagi tinggi, pendek, besar, kecil. Sogir jadi besar. Kabir jadi kabirotun gitu. Besar. Ya, besar kabirotun. Tapi kalau Salma, Salmatu. Kalau apa? Kalau orang nama orang Salmatu, Salmatu. Enggak. Kalau nama orang tetap, Bu, enggak berubah. Anissa, Aisyah tetap Aisyah aja. Anjah, iya. Iya gitu. Enggak boleh kayak Anjah gitu. Enggak. Karena nama orang itu enggak bisa berubah, Bu. Pasti Apa? bisa di mana silakan Enggak. orang. Karena nama orang itu justru sudah menunjukkan dia muannas atau mudzakkar. Ahmad, Muhammad pasti mudzakkar. Pokoknya setiap nama yang menunjukkan laki-laki maka dia mudzakkar. Setiap nama yang menunjukkan perempuan maka dia muannas. Walaupun tidak ada ciri muannas. Contoh tadi Salma. Salma nggak ada tak marbutohnya. Tapi disebut dengan muannas karena artinya sudah muannas gitu. Atau apa lagi? Zainab. Ya. Zainab kita sudah pernah bahas dulu ya, ada yang tidak menggunakan tanwin sama kasrah itu. Udah ya? Kalau nggak salah, masih ingat Pak? Apa? Pernah ya? Yang kan tadi ada yang mengatakan Ahmadin, harusnya Ahmada. Karena dia termasuk kata yang tidak menerima tanwin. Ingat nggak? Oh, nantilah dibahas lagi. Kayaknya mikirnya agak lama. Tapi rahimakumullah, ini untuk memurojaah insyaallah di pertemuan depan kita akan coba langsung ke minggu depan tuh minggu keberapa? Ketiga ya? Oh iya, insyaallah minggu depan. Kalau panjang umur dan tidak ada halangan, insyaallah. Taib, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Mohon dimurojaah mufradatnya. Malah kayaknya kita harus ada ujian mufradat kali-kali nih. Ya. Hanya khusus mufradat saja gitu. Khusus mufradat. Saya akan menuliskan terjemahan bahasa Indonesianya, tinggal bahasa Arabnya aja. Kapan? 2 minggu cukup? Cukup 2 minggu apa minggu depan? Beneran? Antara 50 sampai 75 soal. Satu soal 1 menit, maksimal 60 menit. Minggu depan atau minggu depannya lagi? Kenapa? Jadi minggu depannya lagi. Taib. Diingatkan ya, minggu depannya lagi kita akan mengadakan ujian khusus mufradat. Jadi tolong dihafal mufradat yang sudah kita baca dan kita ketahui, diingat-ingat kembali dari halaman 1 sampai halaman 40 berapa tuh? Halaman 50 kalau tidak salah. Tuh, ya. Halaman 50 lah, nggak apa-apa lah. Ya, sampai halaman 50. Insyaallah pertanyaannya nggak, Bu? Kasihan bukunya. Dilihat cuma pas ujian aja katanya. Jadi khusus ini mah hanya mufradat saja gitu. Jadi apa bahasa Arabnya ini, terus begitu 2 minggu lagi, insyaallah. Ya, tidak tidak lewat internet ya, karena ini mah sulit susah nulisnya gitu. Langsung nulis aja. Saya cukup, kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dan memberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kajian ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya.
Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usina iyyakum bittaqwallah. Saya wasiat diri saya pribadi dan rekan-rekan semua untuk terus meningkatkan iman takwanya kepada Allah. Faqad fazal muttaqun. Karena orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.